cemas mau jadi apa saya nanti, harusnya kita nggak berpikir di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tetap Sehat Selalu. Jangan lupa support channel Faza agar bisa terus berkembang. Untuk teman-teman semuanya, semoga kita tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Oke teman-teman, kali ini yang akan kita perbincangkan adalah tentang cemas mau jadi apa kita nanti. Kecemasan tersebut pasti hadir di dalam setiap jiwa diri seseorang ketika berada dalam keadaan yang mungkin terpuruk atau merosot di dalam perjalanan hidupnya. Jangan khawatir tentang posisi kita, entah dimanapun kita berada dan seperti apapun kondisi kita, tetap optimis. Bangun diri kita agar kita mampu bangkit dan mengembangkan sesuatu agar kita itu nggak memiliki rasa khawatir mau jadi apa kita nanti. Kadangkala kecemasan itu membuat seseorang itu tidak mampu berkreasi ataupun tidak mampu untuk menciptakan sesuatu hal yang lebih bisa bermakna. Mulai sekarang buang kecemasan tentang mau jadi apa saya nanti. Jadi buang rasa pikiran tersebut, karena itu tidak akan membuat kita beranjak dari kesusahan kita dan tidak akan pernah kita menemui sesuatu hal yang di posisi itu kita sangat idam-idamkan. Kita harus bangkit, buang pikiran mau jadi apa saya nanti, buang. Kalau itu dijadikan sebuah pertanyaan positif, nggak apa-apa. Tapi kalau itu tidak dijadikan sebuah pertanyaan yang positif, jangan. Contohnya ketika itu dijadikan dalam pertanyaan yang positif, mau jadi apa saya nanti, pertanyaan, di situ kita langsung memunculkan planning, memunculkan impian, memunculkan keinginan kita untuk suatu hari nanti. Di situ kita membangunkan diri kita, tidak masalah. Tapi kalau mau jadi apa saya nanti itu dikategorikan di dalam yang negatif, kita tidak akan bisa berkembang. Karena pada dasarnya kita harus memotivasi diri kita sendiri, menginspirasi diri kita sendiri agar kita itu mampu beranjak dan mampu mewujudkan sesuatu hal yang kita inginkan. Nah, untuk teman-temanku semuanya, jangan cemas, jangan khawatir, jangan pesimis, jangan terlalu merendahkan diri, karena kita harus selalu optimis. Kita harus selalu berjalan positif. Kita harus yakin bahwa sesuatu hal yang kita inginkan akan kita dapatkan. Kita harus percaya bahwa langkah kita itu pasti akan sampai pada tujuannya. Kita harus percaya bahwa diri kita bisa di posisi tersebut. Jadi jangan biarkan diri kita itu mati. Diri kita itu tidak mampu bangun dari tempat tidur kita sehingga kita itu terkurung dengan rasa takut. Kita tidak bisa melakukan sebuah hal yang itu bisa mengarah pada apa yang kita impikan tadi. Jadi kita harus bisa memotivasi diri sendiri, yakin bahwa kita akan sampai pada tempat yang kita inginkan, pada tujuan yang kita tuju. Tetap yakin dan percaya bahwa siapa yang bersungguh, siapa orangnya yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Dia akan mendapatkan hasil dari perjuangannya, akan merasakan sebuah kesuksesan dari apa yang telah diperjuangkan. Jangan pesimis, selalu optimis, percaya bahwa kita itu bisa di posisi yang kita impikan. Dan yang perlu kita sadari adalah
step by step. Kita harus mengarahkan diri kita pada kerelaan kita untuk mengikuti step by step atau tahap demi tahap. Jadi prosesnya itu kita memang mulai dari nol, kita melangkah. Jadi dari bawah, kemudian sedikit ke atas, sedikit. Dan dari perjuangan tersebut itu tidak mudah. Tapi jika kita mau berjalan sedikit demi sedikit, kita akan sampai di posisi di mana yang kita inginkan. Seperti anak kecil. Contohnya anak kecil. Dari dulu sampai sekarang yang namanya anak baru lahir itu tidak mungkin dia bisa makan sendiri. Tidak mungkin dia bisa berjalan. Tidak mungkin dia bisa mandi. Tidak mungkin dia bisa melakukan sebuah tindakan ataupun apapun lah yang bisa dilakukan orang dewasa. Dia hanya bisa terbaring, memejamkan mata, membuka matanya, berbicara pun tidak bisa, hanya menangis. Tapi tahapan demi tahapan dia beranjak dewasa, kemudian dia bisa makan sendiri, dia bisa mandi sendiri, dia bisa berbicara, dan dia bisa menguasai sebuah hal seperti halnya orang dewasa. Kebiasaan itu kan berjalan tahap demi tahap. Melangkah itu proses. Menggapai mimpi itu tujuan yang harus dilalui melalui proses. Jadi anak kecil tadi, ini sebuah perumpamaan. Seorang anak kecil tidak mungkin bisa makan sendiri. Tapi ketika dia masih kecil, apa yang dilakukan seorang ibu? Menggendongnya, kemudian menyusuinya, memberi makan dia. Apa ada bayi itu sudah bisa memegang sendok sendiri untuk makan? Tidak ada. Jadi bayi itu disuapin oleh ibunya, dilatih dari kecil, melalui proses dari kecil. Terbaring disuapin, makan ya. Dibilang kita, andaikan seorang ibu gitu, dia belum tentu membuka mulutnya karena dia belum paham apa yang dibicarakan. Tapi tahap demi tahap dia pasti bisa berpikir bahwa suara A itu menyuruh membuka mulut, sampai seterusnya. Bahkan ketika posisinya lampu ini mati atau kita memejamkan mata, kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Yang kita lihat itu kegelapan. Tapi karena kita sudah dilatih dari kecil, dari mulai kita bayi sampai sekarang, semisal saya sendiri, dalam keadaan gelap pun, dalam keadaan memejamkan mata pun, saya tetap bisa memasukkan makanan ke dalam mulut saya. Itu karena apa? Karena dari kecil kita melewati proses, sampai pada akhirnya kita bisa melakukannya tanpa membuka mata. Bahkan dengan memejamkan mata ataupun lampu mati di tempat yang gelap, selagi kita memegang makanan, pasti makanan itu tidak akan mungkin masuk ke hidung, tidak akan mungkin masuk ke mata. Makanan itu pasti masuk ke mulut kita karena kita sudah dilatih dari kecil. Dari pertanyaan mau jadi apa saya nanti, jangan cemas. Tetap saja berjalan. Tetap saja melakukan yang bisa kita lakukan. Selalu yakin, selalu optimis. Kita yakin bahwa kita akan menemui sesuatu hal yang kita impikan. Yang penting kita tetap berusaha. Semangat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa support channel Faza agar channel Faza ini bisa berkembang, agar bisa lebih berkreasi untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.